Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Tiolan. Di sini akan mempresentasikan sebuah struktur organisasi atau desain organisasi. Saya akan mempresentasikan sebuah struktur organisasi dalam PT Telkom, di mana strukturnya terdapat sebagai berikut. Berikut adalah struktur organisasi PT Telkom. Dalam desain organisasi terdapat 4 pilar perorganisasian. Yang pertama, ada pilar pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Implementasi 4 pilar ke dalam struktur organisasi PT Telkom. Yang pertama, ada di bagian direktur utama CEO. Dalam pilarnya yang pertama, CEO mengkoordinasi direksi, mengendalikan langsung direktur yang memimpin direktorat pada corporate office dalam penyelenggaraan operasional fungsinya. Dalam pilar yang kedua, direktur utama dikelompokkan dalam pengendalian strategi perusahaan. Dalam pilar keempat, direktur utama banyak berkoordinasi dengan semua bidang apapun. Dalam selanjutnya ada bagian wakil direktur utama, COO. Dalam pilar yang pertama, yaitu membantu direktur utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi direktorat-direktorat yang berada dalam kelompok operating business dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal, dan compliance, dan corporate affairs. Dalam pilar yang kedua, yaitu pengelompokan tugas dalam bidang strategi kelompok. Dalam pilar keempat, di bagian ini, yaitu koordinasi secara langsung penyelenggaraan fungsi corporate support yang terkait dengan fungsi corporate affairs yang mencakup sinergi BOD administration, business effectiveness, dan business performance evaluation. Selanjutnya ada direktur keuangan CFO. Dalam pilarnya yang pertama, CFO, di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di kantor perusahaan dan seluruh unit bisnis, serta melakukan pengendalian penyelenggaraan aktivitas keuangan secara terpusat. Dalam pilar yang kedua, kelompok pekerjaan finansial manajemen sistem dan kontrol. Dalam pilar yang keempat, koordinasi terhadap pemberian informasi usulan, rekomendasi, dan masukan kepada BOD atas hal-hal yang terkait dengan penempatan corporate strategi skenario CSS. Selanjutnya, ada dalam bagian direktur sumber daya manusia. Dalam direktur sumber daya manusia, di pilar yang pertama, tugas pokok direktur sumber daya manusia di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah memperdayakan secara optimal seluruh sumber daya manusia perusahaan guna merealisasikan strategi perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, serta mengendalikan penyelenggaraan operasional manajemen SDM secara terpusat. Dalam pilar yang kedua, pengelompokan dalam kualitas perencanaan, pengembangan dan implementasi secara kebijakan dan strategi pengelompokan sumber daya manusia yang mencakup kebijakan dalam hal workforce planning dan strategi, rekrutasi, placement, pengembangan SDM, pengembangan karir, sistem remunerasi, hubungan industrial, performance appraisal, recruitment, serta administrasi dan sistem informasi manajemen SDM. Dalam pilar yang keempat, koordinasi dengan mencakup kebijakan dalam hal workforce planning dan strategi, rekrutasi, placement, pengembangan SDM, pengembangan karir, sistem remunerasi, hubungan industrial, performance appraisal, recruitment, serta administrasi, sistem informasi manajemen SDM. Selanjutnya, ada di bagian EFPIT dan supply. Dalam pilarnya yang pertama, yaitu memastikan terkendalinya pengelolaan logistik perusahaan, khususnya pengelolaan logistik yang mempersyaratkan pengelolaan secara terpusat dalam rangka pengendalian efisiensi dan menjaga tercapainya standar kualitas serta ketepatan supply manajemen bagi proses keuangan. Di dalam pilar yang kedua, di bagian ini yaitu pengelompokan kerja di bagian supply management dan IT management. Dalam pilar yang keempat, di bagian ini berkoordinasi dengan advisory strategi kepada BOD yang terkait dengan keputusan
keputusan tentang pengadaan dan pembangunan. Selanjutnya ada di bidang EAP, Strategi Investment dan Corporate Planning. Dalam pilar yang pertama, tugas pokok EAP, Strategis Investment dan Corporate Planning dalam memastikan tersusunnya strategi dan bisnis planning untuk memberikan guideline yang memadai bagi upaya pencapaian tujuan korporasi serta memastikan terrealisasinya strategi perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan dengan upaya mendayagunakan sumber daya perusahaan melalui pengembangan portofolio bisnis. Dalam pilar yang kedua, pengelompokan kerjanya yaitu dalam teknologi dan infrastruktur strategi. Dalam pilar yang keempat, berkoordinasi dengan CAPEX dari sisi teknologi, serta realisasi fisik dan kesesuaian dengan rencana penggelaran infrastruktur jangka panjang. Selanjutnya, ada di bidang Direktur Network dan Solution. Dalam pilar yang pertama di bidang ini yaitu tugas Direktur Network dan Solution, di samping tugasnya sebagai anggota direksi, adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan jasa yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. Dalam pilar kedua, pengelompokan pekerjaan manajemen infrastruktur. Dalam pilar keempat, koordinasi dengan maintenance dan multimedia. Selanjutnya ada di bidang Direktur Konsumer. Dalam bidang Direktur Konsumer, di pilar yang pertama, tugas pokok Direktur Konsumer di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelola fungsi delivery channel dan layanan customer pada segmen retail dan consumer yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. Pilar yang kedua, yaitu pengelompokan kerja dalam manajemen customer. Dalam pilar yang keempat, yaitu koordinasi dengan marketing, sales, dan customer care. Selanjutnya adalah bidang Direktur Enterprise dan Wholesale. Dalam pilar yang pertama, tugas pokok Direktur Enterprise dan Wholesale di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan fungsi delivery channel dan layanan customer pada segmen Enterprise dan Wholesale yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. Di dalam bidang ini, di pilar yang kedua, yaitu pengelompokan pekerjaannya dalam direksi pengelolaan grosir perusahaan. Dalam pilar yang keempat, berkoordinasi dengan business development. Selanjutnya ada di bidang EAP Risk Management, Legal, dan Compliance. Di bidang ini dalam pilar yang pertama, yaitu tugas pokok EAP Risk Management dan Legal Compliance dalam memimpin unit organisasi corporate office yang berperan sebagai unit pendukung bagi penyelenggara fungsi corporate office dalam mengelola upaya pengendalian potensi risiko dari seluruh bisnis unit dan support unit yang meliputi regulatory risk, strategi risk, financial risk, operational risk, dan other risk, supply failure, legal teknologi, reputational risk, serta gangguan yang dapat menghambat kelangsungan kegiatan bisnis dan eksistensi perusahaan, sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk lebih efektif dalam mengantisipasi ketidakpastian pada resiko serta opportunity yang menyertai. Dalam pilar yang kedua, pengelompokan tugas pekerjaan risk management. Dalam pilar yang keempat, berkoordinasi dengan sistem risk dan proses risk. Selanjutnya ada Head of Corporate File. Dalam pilar yang pertama, tugas tersedianya informasi bisnis yang valid, up to date, terstandarisir, dan komprehensif yang mencakup seluruh aspek potensi dan performance enterprise yang diperlukan dalam perencanaan strategis dan pengendalian manajemen tingkat korporasi, serta penyelenggaraan pengelolaan informasi yang terkait dengan proses knowledge dan manajemen. Dalam pilar yang kedua, yaitu dalam bidang ini pengelompokan pekerjaannya itu operations energy control. Dalam pilar yang keempat, di bagian ini banyak berkoordinasi dengan regulatory management, proses manajemen, dan support enterprise management quality, program atau project management. Selanjutnya ada di bidang Head Corporate Communication. Dalam pilar yang pertama, terkoordinasinya kepercayaan stakeholder dan komunikasi pasar, modal atas informasi yang diberikan perusahaan berkaitan dengan corporate action dan corporate performance, serta terjaganya ketaatan dengan berbagai regulasi sekuritas dan terpenuhinya berbagai tuntunan terhadap kecukupan pemenuhan